Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda Polygon Xtrada 6 dirancang sebagai sepeda untuk segala medan dengan bahan aluminium ALX Superlight 6061 Hydro. Dibandingkan dengan Xtrada 6 keluaran tahun 2020, terdapat perbedaan baik dari segi geometri maupun komponen yang diusungnya. Dari segi geometri, terasa sekali Polygon menyesuaikan geometri sepeda dengan postur tubuh orang Asia. Hal yang paling terlihat adalah di ketinggian standover yang diterapkan. Dari segi geometri ini, Xtrada 6 2021 terasa seperti terlahir dengan bentuk yang menawan, dengan warna yang lebih dinamis. Apa saja perubahan yang ada di Xtrada 6 keluaran tahun 2021 ini? Mari kita lihat satu persatu. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Frame. Dari segi bahan tidak ada perubahan. Polygon masih menggunakan bahan aluminium ALX Superlight 6061 Hydro, sama seperti yang digunakan Xtrada 6 2020. Tetapi ada yang berubah. Desain seat stay yang melengkung pada bagian ujung merubah posisi dudukan kaliper rem. Bila pada edisi 2020, mounting kaliper rem berada di seat stay, edisi kali ini, mounting kaliper berada di chain stay. Walaupun receh, tetapi penambahan dudukan bottle cake menambah pilihan bagi kita untuk membawa lebih banyak perbekalan. Dari segi pengelasan atau welding, Xtrada 6 2021 terlihat lebih mulus, tidak ada bekas las yang menonjol. Sayangnya, walaupun sudah mengusung bus hub, Xtrada 6 2021 ini masih menggunakan quick release. Walaupun sebenarnya quick release masih aman untuk digunakan sepeda kelas XC yang tidak terlalu banyak lompatan-lompatan ekstrim. Xtrada 6 2021 menggunakan head tube tipe tapered, sehingga bila dipadukan dengan kemiringan head tube yang lebih landai dibandingkan edisi 2020, membuat hati terasa nyaman dalam bersepeda. Apalagi dengan frame yang sudah menerapkan internal routing, sehingga kekhawatiran kabel terkait ranting sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Ditambah dengan warna yang menurut saya lebih dinamis. Bila edisi 2020 terkesan monoton, pada edisi 2021 ini kesan dinamis tersirat dari gradasi warna yang menyatu. Grup set. Bila dilihat dari nomor seri Diore yang digunakan, seperti menurun dari Diore M6000 ke M5100 untuk chainring tunggal dan M5120 untuk chainring ganda. Sebenarnya ini adalah peningkatan. Derailleur yang digunakan pada Xtrada 6 edisi 2021 menggunakan grup set Shimano Diore keluaran terbaru, di mana RD ini memiliki kelebihan dengan desain profile yang lebih rendah sehingga terhindar dari hantaman bebatuan dan dilengkapi dengan penstabil rantai yang lebih panjang yang akan mengurangi resiko rantai kendor, terhantam bebatuan, dan rantai lebih senyap. Ditambah dengan jumlah gigi pulai yang lebih besar, RDM 6000 yang diterapkan pada Xtrada 6 2020 memiliki pulai dengan gigi 11T, sedangkan pada RDM 5100 menggunakan pulai dengan jumlah gigi 13T. Grup set yang digunakan Xtrada 6 2021 lebih lengkap dibandingkan Xtrada 6 2020. Di samping speed yang meningkat dari 10 speed menjadi 11 speed, Xtrada 6 2021 juga menggunakan crankset Shimano FCM 5100 dengan jumlah gigi 32T untuk chainring tunggal. Sedangkan untuk chainring ganda menggunakan 36 sampai 26T. Sedangkan pada edisi 2020 menggunakan crankset selain produksi Shimano. Keset yang digunakan sesuai dengan speed yang diusung. Xtrada 6 2021 mengalami kemajuan dengan mengusung 11 speed dengan gear ring yang lebar, yaitu 11 sampai 51T untuk chainring tunggal dan 11 sampai 42T untuk chainring ganda. Walaupun menggunakan gear ring yang lebar, chainline drivetrain masih aman karena RD yang digunakan geometri keseluruhannya
dirancang agar sesuai dengan jalur rantai yang lebih ekstrim. Sayangnya, bagi pencinta Holotech 2, Xstrada 6 2021 tidak menggunakan teknologi ini. Perbedaannya dengan versi 2020 terletak pada jenis bottom bracket yang digunakan. Edisi 2020 menggunakan bottom bracket include crankset, sedangkan versi 2021 menggunakan bottom bracket BSA ulir. Keset yang diusung Xstrada 6 2021 tidak ada yang khusus dibandingkan versi 2020 yang menggunakan CSHGN 500 selain jumlah sprocketnya dan low sprocket yang lebih besar. Sistem rem tidak ada perubahan, masih sama-sama mengusung Shimano MT201 dengan sistem hidrolik. Dari data tersebut, maka gear inch untuk ban 27,5 masing-masing adalah Xstrada 6 2020 high gear inch 80 inch, low gear inch 20,95 inch. Xstrada 6 2021 chainring tunggal high gear inch 80 inch, low gear inch 17,27 inch. Sedangkan Xstrada 6 2021 chainring ganda high gear inch 90 inch dan low gear inch 17,02 inch. Jadi, walaupun penampilan Xstrada 6 2021 lebih kekinian dengan mengusung crankset tunggal, tetapi kemampuan teknisnya, kecepatan dan tanjakan masih kalah dengan Xstrada 6 2021 chainring ganda. Geometri. Bila pada video sebelumnya saya menilai Xstrada 6 lebih cocok untuk postur tubuh orang Eropa, kini untuk Xstrada 6 2021 sangat terasa penyesuaiannya dengan postur tubuh orang Asia. Dimulai dengan panjang seat tube yang lebih pendek. Bila versi 2020 untuk ukuran M, seat tube length 456 mm, maka versi 2021 panjang seat tube-nya menjadi 425 mm, lebih pendek 31 mm. Panjang seat tube ini walaupun masih bisa dikoreksi dengan menaik turunkan saddle, tetap memberikan keleluasaan bagi yang bertubuh pendek untuk mengatur tinggi rendahnya saddle. Dan yang menurut saya perubahan lebih drastis adalah sudut seat tube efektif yang bahkan melebihi sudut Stratos, yaitu 75 derajat. Sudut yang lebih tegak ini membuat kayuhan lebih bertenaga dan memperpendek jangkauan untuk wheelbase yang lebih panjang. Di samping itu, sudut heat tube pun mengalami perubahan. Bila versi 2020 memiliki sudut 69 derajat, maka versi 2021 ini memiliki sudut yang lebih landai, yakni 67 derajat. Sudut heat tube yang landai ini menambah kestabilan sepeda dan lebih mudah ketika melewati rintangan. Ban depan lebih mudah terangkat sehingga mengurangi guncangan akibat menabrak bebatuan. Tentu dengan geometri seperti ini, dengan posisi saddle yang lebih tegak dan fork yang lebih landai, menghasilkan sepeda yang nyaman di bawah ngebut di medan yang tidak rata. Perubahan berikutnya adalah tinggi bottom bracket. Versi 2021 lebih tinggi dibandingkan 2020. Artinya, sepeda lebih agresif dan lebih aman ketika menikung. Di samping sudut seat tube yang lebih tegak, panjang chainstay juga lebih pendek dibandingkan versi 2020, di mana chainstay pendek merupakan karakteristik sepeda balap. Walaupun saddle yang lebih tegak menyebabkan jarak ke handlebar semakin pendek, tetapi Xstrada 6 2021 ini lebih panjang dibandingkan versi 2020, yaitu dari 1109 mm menjadi 1128 mm, lebih panjang 10 mm. Dan bila digabungkan dengan chainstay yang pendek, efeknya adalah jangkauan yang lebih panjang, yaitu dari 420 mm menjadi 430 mm. Geometri seperti ini lebih memudahkan ketika menanjak ataupun menurun. Ketika menanjak, kita bebas memajukan badan ke depan tanpa takut titik beban terlalu depan. Dan ketika menurun dengan seat tube yang pendek, kita lebih enak mengatur saddle untuk posisi turunan yang ekstrim. Perubahan geometri yang paling membahagiakan adalah stand over yang disesuaikan dengan postur tubuh orang Asia. Saya dengan insim 73 mm sulit rasanya menikmati Xstrada 6 2020 ukuran M karena stand overnya 744 mm, sehingga walaupun sepeda tetap bisa di kayu, tetapi bila berhenti mendadak dan kita terpaksa meloncat ke depan, selangkangan pasti terhantam top tube.
Xstrada 6 versi 2021 kali ini memiliki standover yang lebih bersahabat dengan tubuh saya. Standover ukuran L saja untuk ban 27,5 inci hanya setinggi 726 mm. Bila menggunakan ukuran M untuk ban 29 inci pun saya masih bisa, karena standovernya hanya setinggi 715 mm. Kesimpulan, dari perubahan geometri yang diterapkan Polygon pada Xstrada 6 versi 2021 terasa lebih mengakomodir postur tubuh orang Asia dengan standover yang rendah, dan yang lainnya membuat pesepeda merasa lebih aman. Dengan geometri yang mendekati geometri gravel, sepeda lebih mudah dipacu walaupun pada medan yang berbatu. Ditambah pada versi 2021, travel fork yang dipakai adalah 120 mm, dan dengan bottom bracket yang lebih tinggi, kekhawatiran terkait ranting atau batu ketika di tikungan semakin berkurang. Ditambah dengan proporsi muka belakang yang lebih panjang depan, membuat pesepeda lebih mudah mengatur posisi duduk ketika di tanjakan maupun di turunan. Pilihan grup set yang memberi dua opsi, yaitu crankset tunggal dan crankset ganda, lebih memudahkan pesepeda menyesuaikan sepeda dengan medan yang biasa dilewati. Walaupun kalah populer, saya kali ini lebih memilih Xstrada 6 2021 versi crankset ganda karena lebih banyak pilihan gear rasionya, lebih cepat bila dibawa ngebut, dan lebih unggul di tanjakan. Memang harus lebih repot berpindah-pindah gigi, tetapi tidak setiap saat kita memindahkan gigi depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada kesalahan data dan interpretasi, mohon koreksinya. Sampaikan pada kolom komentar di bawah. Saya akan merasa sangat senang sekali. Tetap sehat, salam goes.